apakah perlombaan untuk jadi nomor satu antara kampus-kampus itu akan selesai? Atau sebenarnya terus-menerus? Nggak ada garis finishnya kalau bisnis. Terus-menerus. Pemenang adalah yang selalu bisa beradaptasi. Kita harus memperjelas dulu tujuan kita, sehingga aktivitas manajemen risikonya bisa terkoordinasi dengan jelas. Gitu. Kalau tujuannya aja udah nggak jelas, mau pergi kemana? Kemana aja. Yang penting keluar. Manajemen risikonya gimana? Ya gimana nanti. Kumaha engke. Bukan engke kumaha ya. Kumaha engke. Karena tujuannya aja nggak jelas. Berarti peristiwa-peristiwa risiko yang nanti akan dihadapi juga kita nggak bisa prediksi. Sehingga timbul istilah kumaha engke. Beda dengan yang sudah memperjelas tujuannya mau pergi kemana. Mau pergi ke Margo City. Naik apa? Naik ini. Kalau misalkan bocor gimana? Oh, tenang, di sana ada tempat tambal ban, saya tahu. Kalau misalkan di depan sana jalannya ditutup gimana? Oh, bisa muter lewat sini. Itu ya. Berubah. Bukan lagi kumaha engke, tapi engke kumaha. Mun kieu, engke kumaha mun kieu. Oh, bahasa Sunda, sorry. Kalau ada yang bukan orang Sunda ya. Oke. Pertama, smarter. S-nya itu spesifik, dinyatakan dengan jelas apa, siapa, di mana, kapan. Mau mencapai omset 100 miliar bulan Desember tahun depan. Nah, jelas, spesifik. Bukan tujuannya apa? Supaya online shop saya bisa berkembang. Nggak spesifik, berkembang itu maksudnya apa? Banyak tokonya, atau seperti apa? Kemudian measurable, terukur. Tadi kalau sekedar berkembang itu sulit mengukurnya. Seharusnya lebih terukur. Misalkan di bulan Desember sudah punya toko online di Tokopedia, misalkan di Bukalapak, di Shopee, sudah punya 10 toko online. Nah, dari masing-masing toko online itu omsetnya masing-masing 50 juta sebulan, terukur. Kemudian attainable, bersifat menantang namun tetap dapat dicapai organisasi. Nah, dengan potensi yang kita miliki saat ini, kita tetapkan target yang rasional, bukan kapasitas saat ini, tapi lebih besar lagi, dan kita harus bisa sudah tahu bagaimana cara untuk mencapainya. Gitu. Jadi bukan kita jualan online misalkan, kemudian targetnya laba 1 triliun di akhir tahun depan. Wah, itu jelas nggak bisa tercapai kalau usaha online kita baru mulai. Gitu ya. Jadi yang lebih rasional, tahapannya per bulan berapa, lebih rasional. Menantang, memacu kita supaya bisa mencapai target itu dan bisa dicapai, bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian relevan, harus sesuai dengan strategi perusahaan. Berikutnya, time bound, menyatakan secara jelas kapan akan tercapai. Misalkan perusahaan yang punya visi, perusahaan akan menjadi nomor 1 di industrinya. Kapan? Siapa yang akan menetapkan rankingnya? Perusahaan nomor 1 di industrinya. Misalkan kampus, Universitas X akan menjadi universitas nomor 1. Nomor 1 di mana? Di kabupaten, di kota, di provinsi, di Indonesia. Kapan? Apakah perlombaan untuk jadi nomor 1 antara kampus-kampus itu akan selesai? Atau sebenarnya terus-menerus? Nah, ini yang membedakan. Kalau kita sekolah, kuliah, mencapai peringkat itu ada garis finishnya ya. Garis finishnya ujian sidang, baik S1, S2 maupun 3, itu garis finishnya. Itulah peringkat yang akan kita dapatkan. IPK kita apakah 3,5, 3,9, 4,0, ada garis finishnya. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa kita adalah yang terbaik
kita adalah lulusan terbaik tahun 2020. Ada garis finishnya. Tapi kalau bisnis, kalau kampus, ada garis finishnya enggak? Kapan menjadi yang terbaik? Enggak ada. Sebenarnya enggak ada. Kami akan menjadi bank terbaik di Indonesia. Kapan? Tahun depan. Tahun berikutnya? Terbaik enggak? Enggak ada garis finishnya kalau bisnis. Terus-menerus. Pemenang adalah yang selalu bisa beradaptasi. Misalkan Nokia, kapan dia jadi terbaik? Beberapa tahun lalu lah ya, bisa jadi terbaik. Ya, sebatas tahun itu aja. Tahun berikutnya, dia tergerus. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, oh nggak bisa itu disebut terbaik. Nggak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, dengan perubahan zaman, dengan kebutuhan konsumen. Kodak misalkan. Dia nggak mampu juga secara terus-menerus beradaptasi. Nggak bisa dibilang yang terbaik. Nah, maka yang perlu diingat adalah organisasi kita, perusahaan kita, bisnis kita, itu sebenarnya nggak punya garis finish. Sehingga ketika menyatakan target, itu harus jelas time bound-nya, waktunya bisa diukur, spesifik, setiap kapan, per tahun, per 3 tahun, per 5 tahun, plan-nya seperti apa. Gitu. Kemudian evaluasi, bahwa yang namanya tujuan perlu dievaluasi, bisa dievaluasi. Nah, kalau sekedar menjadi perusahaan yang berkembang, evaluasinya seperti apa berkembang, gitu ya. Nggak spesifik, nggak terukur. Kemudian recognize, memungkinkan dilakukan evaluasi pada saat tenggat waktu pencapaian sasaran telah tiba. Nah, sebenarnya yang namanya evaluasi itu evaluasi berjalan dan evaluasi saat akhir. Itu yang namanya evaluasi. Ketika evaluasi berjalan, oh ini kayaknya masih kalau kondisinya begini terus, di akhir tahun susah, maka ada perbaikan di evaluasi saat evaluasi berjalan.